Baik, sekarang kita lanjutkan materinya dari buku paket halaman 70 sampai dengan 72 ya Dek ya. Ini adalah video kita bagian yang ketiga. Sekarang kita akan belajar bersama tentang yang namanya tali busur pada sebuah lingkaran. Oke, di sini ada gambar 2.7, gambar sebuah busur panah. Nah, busur panah itu merupakan bagian dari lingkaran ya. Lalu talinya itu menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut. Ini titik pertama, kemudian ini adalah titik kedua. Dalam matematika, ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran disebut sebagai tali busur ya. Jadi maksudnya ini adalah tali busur, kemudian ini adalah busurnya ya. Eksplorasi 2.3. Nomor 1, tali busur AB, ini gambarnya ya, sama panjang dengan tali busur CD. Ingat bahwa busur AB itu dituliskan AB kemudian atasnya itu ada garis melengkung. Nah, ini maksudnya busur AB. Kalau AB ada garis lurus itu berarti tali busur AB. Besarnya busur AB ditentukan oleh besarnya sudut AOB. AOB. Atau kalau mau digambar ya. Nah, tinggal kita hubungkan dengan garis seperti ini. Oke, di sini nilainya alfa. Ya, titik O itu merupakan pusat lingkaran. Berarti sudut AOB itu merupakan sudut pusat ya Dek ya, yang menghadap ke busur AB. Nah, besarnya busur AB itu ditentukan oleh besarnya sudut pusat AOB. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah besarnya busur AB dan busur CD itu sama? Ini jelas jawabannya pasti sama. Ya, kenapa kok yakin bahwa besarnya busur AB itu sama dengan busur CD? Karena kita tahu bahwa tali busur AB ya Dek ya, itu sama panjang dengan tali busur CD. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa busur AB ini juga akan sama panjangnya dengan busur CD. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan ya Dek ya. Ayo berpikir kreatif. Nah, ini ada 3 orang siswa yang sedang bercakap-cakap. Ayo kita gambarkan sudut pusat yang membatasi tali busur itu. Oke, ini gambarnya. Kemudian di sini dikatakan bahwa besarnya busur, nah ini penting ya, ditentukan oleh besar sudut pusatnya. Nah, ini besarnya busur ditentukan oleh besar sudut pusatnya. Ayo kita buktikan. Jadi maksudnya begini, panjangnya atau besarnya busur BC itu ditentukan oleh besarnya sudut CAB. Jadi busur BC itu identik dengan alfa. Semakin besar alfa, maka semakin panjang busur BC. Semakin kecil alfa, otomatis semakin pendek busur BC. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada poin soal nomor 2. Jika AB dan CD adalah dua tali busur yang sama panjang. Ini saya copy lagi di sini gambarnya ya. Gambarkan segitiga OAB dan segitiga OCD. Oke. Ini adalah segitiga OAB, yang ini adalah OCD. Apakah segitiga OAB dan OCD itu kongruen? Bagaimana kalian tahu? Kongruen itu maksudnya bentuknya sama, ya, kemudian ukuran sisi-sisinya juga sama. Itu baru dikatakan kongruen. Nah, kita tahu di sini panjangnya AB itu kan sama dengan panjangnya CD. Lalu OA, OB, kemudian OC dan OD ini juga sama panjang ya. Karena keempatnya ini merupakan jari-jari dari lingkaran O. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa karena ketiga sisinya sama ya, sama panjang, maka logikanya bentuknya juga pasti akan sama. Ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua segitiga ini OAB dan OCD itu merupakan segitiga yang kongruen gitu ya. Oke, nomor 3, berdasarkan nomor 2, bagaimana besar sudut AOB dan sudut COD? AOB itu ada di sini. Nah, lalu COD ada di sini. Nah, karena segitiga AOB dan COD itu kongruen, maka berlaku sudut-sudut yang saling bersesuaian itu nilainya atau besarnya itu akan sama. AOB itu kan bersesuaian dengan COD. Nah, maka besar sudutnya juga pasti akan sama. Ya, tinggal ditulis ini. Sama. Nah, gitu ya. Nomor 4, gunakan nomor 3 untuk membuktikan temuanmu pada nomor 1. Di nomor 1 kita sudah tahu bahwa panjangnya atau besarnya busur AB ini sama dengan
panjangnya atau besarnya busur CD. Berdasarkan apa? Berdasarkan kesamaan panjang tali busur AB dan tali busur CD. Ini nomor 1 ya. Di nomor 4 kita diminta untuk menghubungkan dengan data yang kita dapatkan atau kesimpulan yang kita dapatkan di soal nomor 3 yang ini ya. Nah, maka karena sudut AOB itu sama dengan sudut COD ya. Jadi sudut AOB itu sama dengan sudut COD ya. Maka busur AB itu akan sama panjang dengan busur CD. Nah, ini mengacu ke sini tadi. Nah, ini besarnya busur ya atau panjangnya busur ditentukan oleh besar sudut pusatnya. Maka kalau logika ini kita balik gitu ya. Besar sudut pusat yang sama berarti dapat disimpulkan busurnya juga sama panjangnya. Nah, seperti itu. Jadi karena di sini besarnya sudut AOB itu sama dengan sudut COD, nah yang ini ya, maka busur AB itu akan sama panjangnya dengan busur CD. Ya. Eksplorasi 2.4. Suatu hari, seorang siswi SMA kelas 11 Sondang dengan gembira mengatakan kepada Nyoman dan Rani bahwa dia menemukan suatu teorema baru ketika sedang bereksplorasi dengan lingkaran. Sondang menemukan jika dia mengambil, ini maksudnya menggambar ya, bukan mengambil ini. Jadi jika dia menggambar segitiga siku-siku, sudut siku-sikunya menghadap pada diameter lingkaran, dan mencerminkan segitiga ini pada diameter lingkaran tersebut, maka segi empat yang dihasilkan memiliki sifat yang menarik, yaitu jumlah sudut yang berhadapan atau berseberangan selalu sama dengan 180 derajat. Ya, berarti sudut-sudut yang berhadapan atau berseberangan itu bersifat saling berpelurus satu sama lain. Karena kalau dijumlahkan itu 180 derajat. Nah, soal nomor 1. Apakah penemuan Sondang itu benar atau hanya kebetulan berlaku untuk kasus itu saja? Nah, ini jawabannya adalah yang pertama, penemuan Sondang itu benar. Ya. Lalu, penemuan ini berlaku secara umum. Berlaku umum. Ya. Kita lanjutkan dulu. Pertanyaan nomor 2, bagaimana jika diagonal segi 4 tidak harus merupakan diameter lingkaran? Apakah sifat itu masih berlaku? Ini jawabannya juga masih berlaku. Ya, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi bahwa ketiga titik sudut pada segi 4 yang terbentuk ya, itu harus berada di sepanjang keliling lingkaran. Nah, itu syaratnya ya. Oke, supaya semakin dapat dipahami ya, kita akan lanjutkan saja. Coba kalian bereksplorasi dan membuat kesimpulan. Nah, ini dari hasil eksplorasi kalian. Nomor 1, gambarkan sebuah lingkaran dan segitiga siku-siku yang sisi miringnya adalah diameter lingkaran. Nah, ini sama seperti yang dilakukan oleh Sondang tadi ya. Jadi ini adalah lingkaran, kemudian ini adalah diameter, lalu kita punya segitiga siku-siku. Nah, ini sudut siku-sikunya ada di sini. Berarti kita punya segitiga siku-siku ABC ya. AC itu adalah sisi miring yang sekaligus juga diameter bagi lingkaran ya. Sekarang cerminkan segitiga siku-siku itu pada diameter lingkaran. Nah, dicerminkan itu berarti bayangkan di sepanjang diameter AC itu ada semacam cermin datar ya. Kemudian masing-masing ruas garis ini kita cerminkan. Nah, berarti kalau BC nanti hasil pencerminannya adalah misalkan ini adalah titik D ya, berarti hasil pencerminannya adalah ruas garis AD. Kalau dicerminkan berarti ini sama panjang. Ya kan? Karena cermin datar ya. Kemudian pencerminan AB itu adalah CD. Ini juga sama panjang. Nah, begini. Ya. Kemudian perhatikan segi 4 yang terbentuk. Apakah keempat titik sudutnya terletak pada lingkaran? Jelaskan. Nah, ini saya pikir sudah sangat jelas sekali, ya Dek ya. Jadi titik A, B, C, D. Nah, ini terletak di sepanjang keliling lingkaran. Nomor 2, untuk masing-masing titik sudut, tentukan sudut tersebut menghadap ke busur mana ya. Jadi untuk sudut
DAB. Ini menghadap ke busur DB. Ya, busur DB atau busur BD sama aja ya. Kemudian untuk sudut ABC ini menghadap ke busur AC ya. Lalu untuk sudut BCD ini menghadap ke busur BD, kemudian yang terakhir untuk sudut CDA ini menghadap ke busur AC. Nah, kita lanjutkan aja ya. Nomor 3, sekarang jumlahkan sudut-sudut yang saling berhadapan. Nah, yang saling berhadapan itu berarti DAB berhadapan dengan DCB. Ini ya, DAB ini berhadapan dengan DCB. Jadi kalau kita misalkan ini P gitu ya. Atau supaya kelihatan saya pakai warna lain aja nih. Warna apa enaknya? Warna ungu aja ya. Nah, ini P, ini Q, ini R, ini S ya. Jadi nanti P plus Q itu pasti 180 derajat. Ya kan? Ini kan 90 derajat, ini 90 derajat. Lalu R plus S ini juga pasti 180 derajat. Kemudian sesuai dengan sifat segi 4 pada umumnya, P plus Q plus R plus S ini pasti sama dengan 360 derajat ya. Berarti ya tinggal dipindah aja di sini. Jadi yang A ini 180 derajat, yang B ini juga 180 derajat. Nomor 4, bagaimana jika segi 4 itu bukan merupakan penggabungan segitiga siku-siku dan pencerminannya? Jadi kalau yang tadi itu kan penggabungan dua segitiga siku-siku, ya kan? Segitiga siku-siku yang pertama ABC. Lalu segitiga siku-siku yang kedua adalah ADC. Nah, dua-duanya ini merupakan segitiga apa? Segitiga siku-siku. Nah, sekarang pertanyaan nomor 4, bagaimana jika segi 4 itu bukan merupakan penggabungan segitiga siku-siku dan pencerminannya? Kalau digambar nanti kira-kira seperti ini. Nah, jadi kan kalau misalkan ini titik A, kemudian ini B, ini C, ini D. Nah, kita tahu di sini bahwa segitiga ABC, ini bukan siku-siku. Ya, kemudian segitiga ADC ini juga bukan merupakan segitiga siku-siku. Nah, bukan segitiga siku-siku. Nah, apakah sifat yang sama masih berlaku? Jawabannya adalah masih berlaku. Sepanjang syaratnya tadi dipenuhi. Masih ingat syaratnya apa? Syaratnya adalah keempat titik sudut segi 4 yang terbentuk. Nah, ini ya, A, kemudian B, lalu C, kemudian D. Ini ada di sepanjang keliling lingkaran. Maka jumlah sudut yang saling berseberangan ya, itu pasti sama dengan 180 derajat. Jadi ini P, ini Q, ini R, ini S ya. Nanti P plus Q 180 derajat. R plus S juga 180 derajat ya. Kemudian di sini ada poin A ya. Ulangi langkah 2 dan 3 jika keempat titik sudutnya terletak pada lingkaran. Oke, sebenarnya tadi juga sudah kita singgung ini ya. Atau yang kita kerjakan adalah nomor 3 dulu ini. Jumlahkan sudut-sudut yang berhadapan. Nah, tadi kan juga sudah kita bahas ya. Supaya tidak lupa dan cepat, ini langsung aja. P plus Q pasti 180 derajat. Kemudian R plus S ini juga pasti 180 derajat. Kemudian kita mundur ya ke nomor 2. Untuk masing-masing titik sudut tentukan sudut tersebut menghadap ke busur yang mana. Ini saya pikir sama ya Dek ya. Jadi ini sudut DAB. Ini dengan sama dengan soal nomor sebelumnya ini ya. Sudut DAB itu menghadap ke busur BD. Kemudian sudut ABC menghadap ke busur AC. Lalu sudut BCD menghadap ke busur BD, kemudian kurang satu ya, sudut CDA ini menghadap ke busur
AC ya. Kemudian yang B, ulangi langkah 2 dan 3 jika salah satu titik sudutnya tidak terletak pada lingkaran. Jadi kalau yang A, ini kan keempat titik sudutnya, keempat-empatnya itu ada di sepanjang lingkaran, ya Dek ya. Nah yang di B, ini bagaimana jika salah satu titik sudutnya tidak terletak pada lingkaran. Nah kalau digambar nanti kira-kira seperti ini. Ya, jadi ini A, kemudian B, ini C, lah D ini tidak terletak ya, titik sudut D ini tidak terletak di lingkaran. Nah, apakah masih berlaku? Ya, oke. Untuk masing-masing titik sudut ya, ini kita tentukan dulu. Tentukan sudut tersebut menghadap ke busur yang mana. Nah, jadi untuk yang pertama, sudut DAB. Ini menghadap ke busur, berarti ini harus kita lanjutkan ya. Jadi misalkan ini perpotongan dengan titik E, berarti menghadap ke busur BE. Kemudian sudut ABC ini menghadap ke busur AC, lalu sudut BCD. Nah, ini tarik garis lagi diteruskan ya. Ini F. Nah, ini berarti menghadap ke busur FB. Kemudian yang terakhir ya, sudut ADC. ADC itu menghadap ke busur AC. Nah, jumlahkan sudut-sudut yang berhadapan. Nah, oleh karena di sini ada satu titik sudut ya yang tidak terletak pada lingkaran, maka penjumlahan sudut-sudut yang saling berseberangan, nah ini PQRS, itu tidak lagi sama dengan 180 derajat ya. Nah ini penting nih, P plus Q tidak sama dengan 180 derajat. R plus S ini juga pasti tidak sama dengan 180 derajat. Segi empat yang keempat sisinya merupakan tali busur sebuah lingkaran disebut segi empat tali busur ya. Jadi ingat, tali busur itu adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik di sepanjang lingkaran ya. Jadi kalau digambar nanti seperti ini. Nah, ini A, B, C, D ya. Misalkan ini A atau B-nya di sini aja supaya Anda bingung ya. Ini C, ini D. AD itu adalah tali busur ya. Jadi AD itu tali busur. Kemudian DC ini tali busur. BC tali busur. AB ini tali busur ya. Ingat, jadi pengertian tali busur sekali lagi adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik yang memotong lingkaran. Nah, sementara kalau di gambar sebelumnya AD ini bukan tali busur ya. Jadi AD itu bukan tali busur, demikian juga CD ya. CD itu juga bukan merupakan tali busur. Nah, khusus segi empat tali busur itu berlaku sudut-sudut yang berhadapan jumlahnya pasti sama dengan 180 derajat. Nah, ini penting nih ya. Jadi harus selalu diingat-ingat. Sekarang kita ke soal nomor 5. Kalian telah menemukan sifat sudut-sudut pada segi empat tali busur ya. Adakah sifat segi empat tali busur yang terkait panjang ruas garisnya? Perhatikan segi empat tali busur ABCD berikut. Nah, gambarnya ada di bawah. Oh ya, ini mungkin agak sedikit kompleks ya, agak sedikit ribet karena kita mau membuktikan yang namanya teorema Ptolemeus. Nah, jadi kita pelan-pelan saja ya. Yang A, gambarkan titik P pada ruas garis BD. Ini B, ini D ya, ini tali busur ya. Sehingga sudut ACB itu di sini sama dengan sudut DCP. Nah, yang di sini ya. Ini sudah dilakukan oleh soal ya. Jadi ini ada ruas garis CP. Oke. Buktikan bahwa segitiga CDP, nah, segitiga CDP itu yang ini, sebangun dengan segitiga CAB. CAB itu yang di sini.
ya. Jadi kalau sebangun, ini simbolnya sebangun tuh begini. Nah, ini sebangun ya. Apa bedanya dengan kongruen? Kalau kongruen, bentuk dan ukuran dari kedua bangun datar yang dikatakan kongruen itu sama persis ya. Jadi bentuk dan ukuran sisinya sama persis. Sementara kalau sebangun ya, bentuknya itu harus sama, tetapi sisinya itu tidak harus sama. Yang jelas kalau pada segitiga sebangun, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama besar. Nah, itu untuk yang segitiga sebangun. Ya, ini materi matematika SMP. Jadi waktu itu kita pernah belajar bahwa kalau ada dua buah bangun datar itu kongruen, itu pasti sebangun. Ya, karena bentuknya sama, ukurannya juga sama, ukuran sisinya. Tetapi kalau sebangun itu belum tentu kongruen. Ya, bentuknya sama, tetapi bisa jadi ukuran sisi-sisinya itu berbeda. Tetapi yang sama itu adalah perbandingan dari sisi-sisi yang saling bersesuaian. Nah, itu adalah sifat kesebangunan. Ya, ini matematika SMP. Oke, berarti nanti di sini ya, kita akan cari dulu informasi tentang sudut-sudut yang saling bersesuaian. Jadi yang pertama ya, adik-adik coba perhatikan busur DC. Kok busur DC? Busur BC ya, busur BC itu di sini. Nah, ini busur BC ya. Kalau pada segitiga CDP ya, yang menghadap ke busur BC itu adalah sudut CDB, ya kan? Nah, ini sudut CDB. Ini menghadap ke busur BC. Saya tulis ya. Jadi sudut CDB ini menghadap ke busur BC. Kemudian coba perhatikan segitiga CAB. Nah, segitiga CAB yang menghadap ke busur BC itu adalah sudut CAB yang di sini. Kita tulis ya, sudut CAB. Ini juga menghadap ke busur BC. Nah, sudut CDB dan CAB ini adalah sudut keliling. Ya. Jadi sudut keliling itu adalah sudut dengan titik sudutnya ada di sepanjang keliling lingkaran. Nah, titik sudutnya itu kan yang ada di tengah-tengah. Ini D, yang ini A. Ya, ini D, kemudian yang ini A. Nah, karena sudut keliling CDB dan CAB menghadap ke busur yang sama, maka dapat disimpulkan sudut CDB ya, itu sama dengan sudut CAB. Ya. Nah, karena sudut ACB itu sama dengan sudut DCB, kemudian sudut CDB sama dengan sudut CAB, atau saya tulis saja ya. Jadi karena sudut ACB itu sama dengan sudut DCB. Nah, kita pelan-pelan saja ya, Dek ya. Nih dari sini ya. Dan sudut CDB itu sama dengan sudut CAB. Nah, maka dapat disimpulkan ya, Dek ya. Sudut DPC. Nah, ini sudut DPC ya. Itu sama dengan sudut ABC. Jadi sudut DPC itu yang di sini. Nih DPC ya. Kemudian sudut ABC yang di sini. Berarti ini sama dengan ini, ya kan? Nah, ini sebentar. Ini sama, ya kan? Kemudian ini sama, lalu ini sama. Ya sudah. Artinya kalau sudut-sudut yang bersesuaian itu nilainya sama, dapat disimpulkan bahwa segitiga segitiga CDP ya sebangun dengan segitiga CAB. Nah, tinggal ditulis ya. Sehingga segitiga CDP itu sebangun dengan segitiga CAB. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang A. Jadi sekali lagi, kalau ada dua buah segitiga yang sebangun, maka cirinya adalah sudut-sudut yang bersesuaian
itu sama besar ya. Kemudian ciri yang kedua adalah perbandingan sisi-sisi yang saling bersesuaian itu sama. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang B. Tunjukkan bahwa DP kali AC sama dengan AB kali CD ya. Coba perhatikan segitiga DPC ya, atau CDP dibolak-balik sama aja sebenarnya. Dan segitiga CBA, ini yang saya arsir ya. Berarti perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu yang mana saja? Yang pertama DP gitu ya. Nah, DP kita bandingkan dengan AB. Ini kan bersesuaian. Ini DP, yang ini AB. Nah, itu harus sama dengan berapa? Nah, sisi yang bersesuaian berikutnya adalah yang ini. PC ya Dek ya, dan BC. Nah, tinggal ditulis. Berarti sama dengan PC banding BC ya, kemudian sisanya yang ini. Nah, CD dengan AC ya, CD dengan AC. Jadi ini sama dengan CD per AC. Nah, tugas kita di sini kan menunjukkan bahwa DP kali AC sama dengan AB kali CD. Berarti dari perbandingan ini ya, dari perbandingan ini nanti yang kita gunakan adalah yang ini, DP banding AB. Ya, ini saya beri tanda, ini yang kita gunakan. Kemudian CD banding AC, ini yang kita gunakan. Coba saya tulis ulang ya supaya nggak bingung ya. Jadi DP per AB itu sama dengan CD per AC. Nah, selanjutnya tinggal dikali silang. Iya kan? Ini kali silang, ini kali silang. Maka nanti kita akan dapatkan apa coba? DP kali AC ya sama dengan AB kali CD. Nah, ini sama persis ya. Berarti ini sudah terbukti ya bahwa DP kali AC itu sama dengan AB kali CD. Ya, sekarang kita ke pertanyaan C. Tunjukkan bahwa segitiga ACD ya sebangun dengan segitiga BCP. Nah, kita kerjakan di sini aja ya. Sudah saya copy lagi nih gambarnya ya. Jadi tugas kita sekarang adalah mencari kesebangunan antara segitiga ACD. Coba ACD itu yang mana? Nah, ini. Ya, ini ACD. Ya, bisa membayangkan ya Dek ya. Kemudian segitiga BCP. Nah, ini harus telaten ini memang. Kita pakai warna merah aja ya. BCP itu yang di sini. Nah, ini BCP. Ya, apakah kedua segitiga ini sebangun? Nah, caranya sama ya. Caranya sama dengan soal sebelumnya. Dengan soal sebelumnya ya. Jadi sekarang perhatikan busur CD ya, atau busur DC boleh ya. Ini busur DC atau busur CD. Nah, yang menghadap ke busur DC pada segitiga DAC itu adalah sudut DAC. Nah, ini. Ya. Kemudian kalau pada segitiga PBC yang menghadap ke busur DC itu adalah sudut PBC. Oke, saya tulis ya. Jadi sudut DAC menghadap ke busur DC. Kemudian sudut PBC ini juga menghadap ke busur DC. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ini adalah DAC sudut keliling ya, menghadap ke busur DC. Jelas ya? Kemudian ini adalah sudut PBC atau boleh juga sudut DBC. Nah, itu juga menghadap ke busur DC. Nah, artinya apa? Artinya karena DAC dan PBC itu merupakan sudut keliling dan sudut keliling tersebut sama-sama menghadap ke busur yang sama yaitu busur DC. Dari sini dapat disimpulkan ya bahwa sudut DAC itu sama dengan sudut PBC. Ya, berarti keduanya saling bersesuaian. Oke. Selanjutnya, coba ini perhatikan baik-baik ya.
Misalkan di sini kita punya sudut DCB. Nah, ini kalau digambar yang besar ini ya. Nah, ini sudut DCB yang ini. Jadi misalkan yang besar ini sudutnya nilainya adalah gamma. Kemudian yang kecil tadi yang ini ya. Sudut DCP ini misalkan alfa. Kemudian sudut ACB ini yang kecil ini juga alfa ya, karena kan keduanya sama. Maka sudut yang di sini, nah yang di sini ya, ini sudut apa ini? Sudut DCA ya, sudut DCA. Sudut DCA ya, logikanya akan sama dengan gamma ya dikurangi dengan alfa. Ini saya tunjukkan ya. Jadi yang kita cari itu DCA yang di sini. Nah, nih ya. Ini sudutnya alfa, totalnya gamma. Berarti yang warna ungu itu akan sama dengan gamma dikurangi dengan alfa. Saya tulis ya. Sudut DCA sama dengan gamma dikurangi alfa. Nah, mungkin kalau ada adik tidak nyaman ya dengan simbol-simbol semacam ini, boleh lah ya diganti dengan simbol-simbol yang lain. Boleh pakai ABC ya boleh ya. Ini sebenarnya hanya untuk memudahkan kita saja ya. Kemudian selanjutnya ini saya pakai warna apa, biru aja ya. Kemudian untuk sudut ini, nah ini ya, ini berarti sudut apa? Sudut PCB. Nah, sudut PCB. Ya, sudut PCB itu juga sama dengan gamma dikurangi alfa. Ini gamma ya kan? Oke, ini gamma. Yang kita cari di sini. Nih ya. Kalau ini gamma, yang di sini alfa, berarti yang ini itu adalah gamma dikurangi alfa. Nah, tinggal ditulis gamma dikurangi alfa. Loh kok sama? Ya sudah. Artinya sudut DCA itu sama dengan sudut PCB. Ya, kalau sudut DCA ya, sudut DCA itu yang ini. Sudut DCA berarti pada segitiga ADC, ya kan? Kemudian sudut PCB yang ini. Nih, ya, sudut PCB itu berarti ya miliknya segitiga PCB. Berarti sudut DCA dan sudut PCB itu adalah dua sudut yang saling bersesuaian. Nilainya sama, ya. Nah, logikanya kalau sudut DAC kemudian sudut sama dengan sudut PBC, lalu sudut DCA sama dengan sudut PCB, kan kurang satu sudut lagi, ya kan? Yaitu sudut ADC yang ini. Ya, sudut ADC. Kemudian sudut BPC yang ini ya, segitiga yang kedua. Nah, berarti dapat disimpulkan sudut ini itu pasti akan sama dengan sudut ini. Ya. Jadi dari sini bisa dituliskan sudut DPC itu pasti sama dengan sudut BPC. Nah, karena sudut DAC sama dengan PBC, lalu sudut DCA sama dengan sudut PCB, kemudian sudut DPC sama dengan sudut BPC. Nah, ini penting ya. Nah, ini sama, kemudian ini sama. Nah, maka dapat disimpulkan lagi ya. Dapat disimpulkan apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah segitiga ADC atau ACD itu sebangun ya dengan segitiga BCP. Nah, jadi segitiga ACD itu sebangun dengan segitiga BCP. Berdasarkan apa? Berdasarkan kesamaan sudut-sudut yang saling bersesuaian ya. Oke, ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang C. Sekarang tunjukkan bahwa BP kali AC sama dengan BC kali DA. Jadi kalau kedua segitiga ini sebangun, nah konsekuensinya perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu kan juga sama, ya kan? Jadi untuk yang D ya Dek ya, kita bisa tulis begini. Jadi yang bersesuaian itu adalah sisi DA dan sisi PB, ya kan? DA bersesuaian dengan PB.
maka nanti DA per PB atau BP ya, itu akan sama dengan yang mana yang bersesuaian lagi. Nah, yang ini ya. Jadi AC per BC. AC per BC. Ini ya. AC nih, ini AC ya per BC. Ya, ini kan sudutnya sama. Berarti yang bersesuaian sisinya adalah ini. AC bersesuaian dengan BC. Berarti tinggal ditulis di sini AC per BC. Kemudian kurang satu lagi kan? Nah, ini sama dengan apa? Ini sama dengan DC per PC. Ya, DC per PC. Coba perhatikan. Ini adalah DC, ya, ini DC. Kemudian ini adalah PC, ya. Karena sudutnya itu saling bersesuaian, berarti sisinya juga saling bersesuaian. Ya, paham ya? Jadi DC per PC. Nah, tugas kita itu adalah menunjukkan bahwa BP kali AC itu sama dengan BC kali DA. Berarti nanti yang kita pakai, ya perbandingan yang kita pakai cukup yang ini aja. Nah, ini dan yang ini. Ya. Jadi kalau kita tulis ulang ya. Ini untuk menjawab pertanyaan yang D, berarti DA per BP itu sama dengan AC per BC. Nah, kemudian tinggal dikali silang, ya Dek ya. Ini kali silang, ini kali silang, ya. Maka nanti kita dapatkan apa coba ini? DA kali BC, ya. Atau ini aja dulu. Nah, BP yang ini aja ya, dikalikan dengan AC sama dengan DA dikalikan dengan BC. Nah, ini terbukti. Ya. Kemudian yang E, berdasarkan poin B dan D, apa yang dapat kalian simpulkan tentang AC kali BD? Nah, coba poin B dan poin D ya. Untuk poin D itu ini hasil akhirnya. Atau saya pindah ya, saya pindah di sini. BP kali AC sama dengan DA kali BC. Ya. Kemudian untuk poin B ya. Poin B tadi, nah kita kembali ke sini ya. Poin B itu ini, DP kali AC sama dengan AB kali CD. Ya, saya tulis ulang ya. Jadi DP kali AC sama dengan AB kali CD. Nah, ini supaya enak dipakai belajar, saya beri keterangan lagi nih. Jadi ini adalah poin yang D, ya. Kemudian yang di bawah ini adalah poin yang B. Nah, Adik-adik, coba ini kalau kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan ya. Oke. Kira-kira kita mendapatkan hasil seperti apa? Ini kalau dijumlahkan, ya saya tuliskan di sini ya. Ini khawatir nggak cukup kalau di sini. Berarti BP kali AC ya ditambah DP kali AC ya sama dengan DA kali BC. Ini kan tinggal ditulis ulang aja. Plus AB kali CD. Ya, ini hasil penjumlahan D dan B ya. Lalu di sini ada AC. Ini juga AC, berarti kan AC-nya boleh kita keluarkan. Jadi ya, berarti AC nah dalam kurung ini BP plus DP ya. BP plus DP sama dengan ini DA kali BC, tinggal tulis ulang AB kali CD. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Jadi nanti ini kalau dikali masuk, AC kali BP itu kan kembali ke bentuk semula. Lalu AC kali DP ini juga kembali ke bentuk semula. Nah, sekarang coba Adik amati BP plus DP. Nah, BP plus DP itu kan sama dengan BD. Ya kan? Jadi BP, perhatikan gambar ini ya, BP plus DP itu akan sama dengan BD. Nah, berarti ini bisa kita tulis lagi. AC ya dikalikan dengan BD itu ternyata sama dengan DA
kali BC ditambah AB kali CD. Nah, apa itu AC? Coba perhatikan ya. AC itu adalah diagonal, ya kan? Jadi kan kita punya segi 4 ABCD. Nah, AC itu diagonal segi 4. Demikian juga BD itu juga merupakan diagonal segi 4 ABCD. Nah, AC kali BD berarti diagonal kali diagonal. Ternyata itu sama dengan DA kali BC, ya kan? DA kali BC ditambah AB kali CD. Nah, maka ini kalau kita ubah ke dalam bahasa manusia, jadi ini kan bahasa matematika. Ya, Dek ya. AC kali BD sama dengan sekian ditambah sekian, itu bahasa matematika. Nah, ini kalau kita ubah ke dalam bahasa manusia, ya, maka hasilnya seperti ini, perkalian diagonal, ya, perkalian diagonal pada sebuah segi 4 tali busur. Ya, ini kan segi 4 tali busur, ya kan? Perkalian diagonal pada segi 4 tali busur itu hasilnya akan sama dengan penjumlahan dari perkalian sisi-sisi yang saling berseberangan. Ya, jadi DA BC ini kan sisi yang berseberangan. Ini DA, ini BC berseberangan. Lalu AB kali CD ini juga berseberangan. Nah, jadi sekali lagi perkalian diagonal pada segi 4 tali busur itu hasilnya akan sama dengan penjumlahan dari perkalian sisi-sisi yang saling berseberangan pada segi 4 tali busur. Nah, itulah yang disebut sebagai teorema Ptolemeus ya. Jadi kalau ditulis ya, Dek ya. Nah, ini saya beri tanda dulu. Oke. Ini saya beri tanda dulu, kemudian ini nanti kita ubah ya ke dalam bahasa manusia. Nah, kita bukan robot ya, kita manusia, berarti ini harus kita ubah ke dalam bahasa manusia. Jadi pada segi 4 tali busur ya, berlaku perkalian diagonal, perkalian diagonal. Nah, ini maaf ini ya, laptopnya nge-lag ini. Mungkin speknya harus dinaikkan ini ya, Dek ya. Jadi pada segi 4 tali busur berlaku perkalian diagonal sama dengan penjumlahan. Ini kan penjumlahan. Ini penjumlahan ya. Nah, ini penjumlahan. Penjumlahan apa? Penjumlahan dari apa? Penjumlahan perkalian dari sisi-sisi yang saling berseberangan. Penjumlahan dari perkalian sisi berseberangan. Oke ya, coba saya jelaskan sekali lagi nih, saya khawatir ada adik-adik yang belum paham ya, pelan-pelan aja. Jadi pada segi 4 tali busur ya, ini segi 4 tali busur. Masih ingat ya, segi 4 tali busur itu adalah ketika sisi-sisi dari segi 4 tersebut sekaligus merupakan tali busur pada sebuah lingkaran. Ya, itu pengertiannya. Nah, menurut teorema Ptolemeus, pada segi 4 tali busur berlaku perkalian diagonal ya. Diagonal di sini berarti BD dan AC, ini kalau dikalikan ya, hasilnya itu akan sama dengan penjumlahan dari perkalian sisi yang saling berseberangan. Jadi sisi yang berseberangan dalam hal ini adalah AD berseberangan dengan BC. Nah, ini dikalikan ya. Kemudian AB dikalikan dengan CD. Nanti kalau dijumlahkan ya, jadi setelah dikalikan kemudian dijumlahkan, hasilnya itu akan sama dengan perkalian dari diagonal-diagonalnya. Dan ini hanya berlaku untuk segi 4 tali busur ya.
Kalau bukan segi 4 tali busur, maka teorema Ptolemeus ini tidak berlaku. Kira-kira seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Jangan khawatir jika nanti ada pertanyaan, ya silakan tulis di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan kalian. Baik, selanjutnya ya kita akan bahas latihan 2.3 tetapi di video berikutnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika ada kesulitan ya, ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.